Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kita juga akan bahas ya lebih tepatnya itu nanti untuk DXY ya. Nanti malam itu ada PPI dan juga ada core retail sales gitu teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita bahas technically ya secara lanjut ya di sini kalau kita lihat memang untuk gold itu sendiri ya memang sedang berada di level harga yang cukup tinggi, yaitu di 2170-an ya atau 2169, dengan area resisten terdekat itu ada di level harga 2174 sampai 2177 gitu teman-teman, yang merupakan area dari breakout-nya si gold itu sendiri gitu ya. Oke, di sini kita akan lihat lagi untuk news malam ini. Jadi kalau kita lihat malam ini tuh memang punya news ya yang memang cukup signifikan, bisa menciptakan pergerakan yang signifikan gitu. Ya, yang pertama itu kita lihat ada core retail sales ya. Di sini ada core retail sales monthly ya. Kemudian ada ini jobless claim, terus ada PPI dan juga retail sales monthly gitu teman-teman. Nah, pertama kita lihat dulu untuk retail sales ini ya. Itu kalau kita lihat kan dari 0,8 minus ke 0,8. Nah, ini adalah data data forecast. Jadi untuk data forecast itu adalah data yang memang sementara yang akan digantikan dengan data real begitu data aktualnya keluar gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat dari yang hari Selasa ya. Ini kita kembali dulu yang Selasa itu kalau kita perhatikan itu kan CPI-nya bagus ya. Ada peningkatan. Kemudian kalau kita lihat lagi dari data NFP yang kemarin ya, dari data tenaga kerja yang kemarin sampai sini deh ya. Nah, ini kita flashback dulu ke belakang karena untuk analisa ini tuh fokusnya untuk malam nanti gitu teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan juga memang memiliki data tenaga kerja yang kurang bagus ya, dimana unemployment rate-nya naik, kemudian pendapatan rata-rata per jamnya itu menurun ya. Ya, di sini kalau kita perhatikan memang ya ada penurunan tenaga kerja gitu ya, atau yang bekerja itu ada sedikit mengalami penurunan. Nah, ini nantinya juga akan berpengaruh ke bagian retail sales gitu. Sekarang kita mikirnya gini, kalau memang yang kerja itu sedikit ya, yang kerja itu sedikit, harusnya memang secara konsumsi ya untuk mereka orang ini pasti juga tidak akan begitu besar gitu ya. Buktinya kalau kita lihat di sini unemployment rate ini memang mengalami penurunan ya, yang menunjukkan bahwa yang pengangguran ini tuh sebenarnya makin banyak gitu ya. Ada pertambahan pengangguran yang otomatis nantinya ya secara nggak langsung ya, kalau kita nggak kerja pasti kita yang namanya nggak kerja pasti nggak punya duit kan gitu loh. Nah itu, atau duit kita tuh penghasilan kita berkurang, otomatis kita juga akan mengurangi tingkat konsumsi kita gitu teman-teman. Yang misalkan contoh 1 juta per bulan gitu, misalkan turun jadi 500.000 per bulan gitu, itu mengalami penurunan gitu kan. Nah, ini dari hasil unemployment rate ya sama pendapatan rata-rata per jam memang dipastikan ada penurunan dari si NFP-nya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ada kemungkinan ya, ini baru kemungkinan ya. Kalau kita lihat dari data yang minggu kemarin itu ada potensi melemah untuk retail sales-nya dia gitu teman-teman. Mungkin ya, mungkin nanti in case dia lebih bagus dari aktual ya, lebih bagus dari previous untuk aktualnya tapi di bawah forecast gitu. Nah, itu bisa gitu. Misalkan di forecastkan 0,8 gitu. Misalkan contoh hasil aktual itu ada 0,2 gitu. Nah, ini juga ada peningkatan gitu dari minus 0,8 ke 0,2 gitu. Cuma pasti hasilnya itu adalah merah karena posisinya itu ada berada di bawah ekspektasi pasar gitu, teman-teman. Nah, cuma kalau di sini kita lihat memang dari data yang ada ya, unemployment rate-nya, dari tingkat penganggurannya juga ya, itu memang mengalami penurunan. Jadi itu harus hati-hati ya. Terus kalau kita lihat juga untuk jobless claim ya, kalau kalian ini sebelumnya kan 215 ya. Nah, untuk yang untuk yang terbaru itu di 217 gitu. Nah, ini 217 untuk jobless claim-nya. Ini diklaim lagi kalau ada mengalami peningkatan yaitu 218 gitu. Nah, ini juga nanti akan membuat USD ini melemah juga gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu cara pikirnya gitu teman-teman. Tapi let's see ya nanti malam datanya bagaimana. Kalau diaktualkan sih dari forecastnya memang ada peningkatan ya.
Tapi kalau misalkan kalau kita lihat dari atau berkaca ya dari data yang kemarin minggu ya atau minggu kemarin, memang masih agak berat gitu untuk dia melakukan peningkatan di bagian penjualannya dia gitu teman-teman. Walaupun kalau kita perhatikan memang inflasi naik gitu, inflasi naik. Nah ini data cukup mix nih, inflasi naik tapi employment juga turun gitu, juga naik gitu bahasanya, sorry ya bukan turun ya, juga naik gitu. Makanya untuk hasilnya ini masih abu-abu gitu. Cuma kalau kita lihat dari data ditarik dari tenaga kerja di sini ya, untuk dari unemployment rate, terus jobless claim ya kan, pendapatan per jam, ini memang kurang bagus untuk USD gitu, dan ada potensi retail sales ini juga reportnya jelek gitu teman-teman. Oke, nah gitu. Oke, jadi itu kalau pandangan dari saya. Kalau misalkan kalian punya pandangan lebih nih atau pandangan sendiri ya kan, itu boleh banget kalian tuliskan di kolom komentar ya kan, karena kan setiap trader saya yakin lah gitu pasti banyak pandangannya, terutama apalagi kalau masalah analisa-analisa yang kayak gini ya, yang kayak fundamental gitu. Fundamental ini kan kita banyak informasi ya kan, dan juga banyak melihat dari report-report yang sebelumnya gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, kembali lagi ke technical analysis gitu. Nah, untuk technical analysis ya untuk hari ini ya, itu gold itu berada di area pivot level, kurang lebih pivot levelnya itu ada di range harga di level 2170 sampai 2167 gitu. Ini untuk area pivotnya. Dan memang area ini perlu dipertahankan oleh lazy buyer ya atau bullish itu sendiri untuk melanjutkan kenaikan lagi gitu. Jadi kalau gold ini berhasil ya atau bertahan di atas pivot level ini, dia masih ada potensi untuk retest kembali ke important zone di sini yang kita tandain ya semalam itu di 2077 ya atau 2076 sampai 2078 gitu teman-teman. Ya ini perlu kita lihat dulu gitu. Selama dia bisa break ya dari level ini, baru dia akan melanjutkan kenaikan kembali untuk retest ke 2084 ya di sini sampai 2090-an kembali targetnya gitu teman-teman. Jadi nanti ini jadi zona yang kita pantau juga nantinya gitu. Nah ini berarti untuk saat ini ya, untuk siang hari ini atau masuk sesi London ya, ini udah mau jam 1:30 ya. Kalau 1:30 ini pada sesi London nanti misalkan dia berhasil break dari pivot level ya, berarti ada kecenderungan bearish dengan target harga penurunan itu di level harga 2163 ya, di sini 2163 ada sedikit support, kemudian ini 2160 sampai 2157-an gitu. Tapi kalau saya sih recommended memang kalau mau ambil buy lagi itu di level harga 2160-an gitu sampai 158 ya gitu. Nggak recommended banget sih gitu, cuma opsi gitu ya, opsi ketimbang kalian harus ngambil di 64 atau 63 yang ada di sini gitu teman-teman. Jadi opsinya itu lebih enak di sini karena di sini itu kalau kita lihat ini ada tahanannya gitu teman-teman. Oke, tapi kembali lagi ke kalian personal gitu, enaknya gimana? Oke, ini kalau dari pandangan saya. Jadi secara technically memang gold ini selama dia berada di bawah zona importance ini ya atau di bawah 180 ya di sini, secara technical gold akan melanjutkan penurunan ke bawah gitu. Apalagi kalau kita lihat di daily-nya dia ini ya, di daily dia ini ada yang namanya evening star ya. Nah ini ada evening star, dan evening star-nya juga kalau kita perhatikan cukup bagus juga ya. Ini belum di break. Nah ini ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke bawah gitu. Tapi kalau kita baca lagi dari sentimen ya, sentimennya memang masih bullish untuk si gold itu sendiri gitu, terutama ya untuk news malam nanti gitu teman-teman ya. Tapi let's see aja ya, semoga dengan ada news malam nanti ya gold itu belum bisa break dari 180 ya, kemudian dia lanjut turun ke bawah lagi dengan target terendah di 160 sampai 150 kembali gitu teman-teman. Oke, nah ini pokoknya kalau saya patokannya adalah important zone ini ya. Sebegitu dia break dari important zone 180 baru cari konfirmasi buy sampai 184 dan 190 kembali gitu. Oke, itu ya, itu kalau untuk gold malam hari ini. Oke, kemudian buy zone yang kedua itu ada di 150 147 ya. Ini ada area rejection yang kemarin kalau kita perhatikan nih
Kemudian ada lagi itu kurang lebih di level harga ya, itu di 130 sampai 125 gitu untuk buy zone-nya dia sendiri gitu teman-teman. Oke, kalau untuk selling point ya, selling point pertama itu tetap di important zone sama belum breakout ya. Untuk kalian yang sudah dapat, congrats ya di sini. Kemudian selling point kedua itu ada di 2083 sampai 89 ya, ini range ya. Jadi jangan kalian ambil sell mulai dari sini gitu ya. Enggak, ini range gitu. Jadi range ini kita akan pantau kira-kira gimana sih gold itu akan break atau reject ya bahasanya. Reject untuk break bawah lagi baru kita ambil sell gitu. Ya ini semua adalah range gitu. Oke, jadi masih butuh konfirmasi lebih lanjut gitu. Oke teman-teman. Nah untuk saat ini kalau kita lihat memang secara volume ya seller mendominasi gitu. Ya dari pergerakan ini ya, bahkan di candle terakhir pun ya sellernya itu masih coba untuk push ke bawah ya, untuk break dari si 67-nya gitu. Nah, ini pivot level atau bahasa itu central pivot range gitu ya di sini. Central pivot range itu dia range-nya itu dari 167 ya sampai 172-an gitu ya teman-teman di sini. Oke, jadi itu dulu dari saya. Ini nanti kalau dia bisa break dari pivot level ya, kita tunggu dia retest baru kita coba ambil area untuk nge-sell kembali dengan target di 63 gitu. Tapi kalau dia belum bisa break dari pivot level saat ini atau belum bisa break dari 67 ya, maka lebih baik kita cari konfirmasi buy dengan target harga kurang lebih di 76 kembali terdekatnya ya, important zone ini, dan tertingginya tuh di 2184 sampai 2190-an gitu. Ya overall untuk hari ini memang lebih cenderung tunggu berita dulu ya. Kalau technically dia memang secara pergerakan sudah downtrend untuk yang intraday-nya. Hanya saja kalau untuk daily ya atau high time frame itu masih bullish gitu. Dan juga secara sentimen ya masih dipegang kendali oleh si buyer itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Jadi belum benar-benar downtrend gitu ya. Dia belum benar-benar downtrend. Kalau dia mau benar-benar downtrend ya, dia harus bisa closing dulu nih, paksa closing si apa ya bahasa itu si daily-nya ini ya, harus bisa di bawah 125 ini dulu nih. Ini lowest point-nya dia gitu. Ya ini lowest point-nya dia harus bisa closing di bawah 125 ya, atau first point dia itu harus bisa closing di bawah 144 gitu. Ya baru dia bisa lebih enak untuk movement ke bawahnya itu sendiri gitu, karena dia udah break dari struktur harga uptrendnya dia sendiri gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin itu dulu yang saya ingin paparkan kepada kalian semua, terutama untuk malam hari ini ya kan. Dan kalau dari DXY sendiri ya, untuk DXY, oke, jadi kalau untuk DXY saat ini DXY masih belum bisa ngebreak di atas 61.8 dan 50-nya kembali gitu ya. Jadi dia masih berada di bawah nih gitu ya untuk DXY-nya di 102.83 ya atau 102.77 gitu teman-teman ya. Kemudian ini ada potensi untuk retest ke area-area ini kembali ya, dengan target terendah itu di 102.6 gitu untuk DXY. Jadi kalau misalkan nanti malam datanya jelek ya, DXY belum break dari sini, maka DXY ada potensi untuk ngambil kembali atau retest ke 102.6 gitu. Tapi kalau misalkan hasil dari data PPI dan retail sales-nya itu membaik ya, maka DXY bisa break dari 102.9 kemudian retest kembali ke 103 ya. Ini masih sama 103 sampai 103.17 kembali gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya penjelasan singkat saya mengenai market hari ini ya. Memang agak berlawanan ya dengan fundamental dan technical ya, karena kalau technically memang dia butuh koreksi terlebih dahulu, sedikit koreksi sebelum dilanjut ke atas. Tapi kalau secara fundamental dia masih nge-push untuk coba break dari ATH-nya lagi gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi stay safe trade dulu ya, jangan dipaksakan kalau nggak ada konfirmasi lebih. Tapi kalau untuk saat ini ya, selama dia masih di atas 150 ya untuk saat ini nih ya, kalau dari HTF-nya atau daily-nya, kalau dia ada turun ya, saat ini kan turun nih ya kan, kalau bisa sih fokus untuk scalping buy gitu, karena memang posisinya karena kita ngikutin tren ya, following trend yang masih uptrend ini memang masih lebih bagus kita ambil scalping buy gitu. Even bahasanya
kita meminimalisir resiko. Tapi tetap aja gitu, kalian harus mengatur ya risk management kalian masing-masing gitu. Karena mau itu buy atau sell pasti punya resikonya masing-masing atau setara resikonya gitu. Coba bedanya kalau kita scalping buy ya itu kan lebih ngikutin tren. Tapi kalau misalkan scalping sell itu counter trend gitu teman-teman. Ya begitulah ya, intinya di market itu kita harus tetap sebisa mungkin ya, trading itu adalah menjaga money management kita sendiri gitu. Karena untuk satu trader dengan trader yang lain ya, dengan price yang begini ya, atau harga yang saat ini ya, atau yang seperti saat ini begini nih yang kita lihat nih di monitor ya kan, ini bisa punya banyak pemikiran gitu, atau bisa punya banyak pandangan gitu. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan pandangan kalian personal ya. Kalau cocok kalian boleh aplikasikan ya, atau kalian ambil untuk pandangannya. Tapi kalau misalkan nggak cocok, maka kalian boleh skip juga gitu, itu nggak masalah gitu teman-teman ya. Jadi kalian boleh juga menuangkan ide-ide kalian nih, kalau kalian punya ide ya kan, untuk analisa seperti ini ya kan, ini pandangannya bang, saya sih mikirnya ini akan naik lagi gitu ya, itu nggak masalah, kalian boleh paparkan, toh ini kan analisa gitu, kita hanya bisa memberikan yang terbaik ya dengan strategi kita masing-masing sebagai trader. Nanti yang eksekusi ya itu adalah marketnya sendiri gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kalian jangan takut ya, pokoknya trading itu harus tetap dengan menggunakan money management yang sebaik mungkin gitu teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.